Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Linus Efrianus Amakian, NIM 20120116. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian yang telah saya kerjakan dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Baik, soal yang pertama itu bisa dilihat. Baik, kita akan ini soal yang pertama. Ya, bisa dilihat. Yang pertama itu, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang ingin memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan bantuan DSSS atau Excel dan Python. Ya, soalnya bisa dilihat sendiri di sini. Kita langsung masuk ke jawaban yang nomor 1 yang pada Excel ya. Di sini saya telah membuat yang pertama itu kriteria. Di dalam kriteria ada alternatif, ada K1 itu penduduk, K2 itu jarak, ketiga persaingan, keempat itu akses. Dan juga lokasinya. Lokasinya yaitu A, B, dan C. Pada lokasi A, jumlah penduduknya 3000, jaraknya 5, persaingannya 6, dan aksesnya 8. Sedangkan yang bagian B, penduduknya 1500, jaraknya 10, persaingannya 3, dan aksesnya 7. Sedangkan C 2000, penduduknya 2000, jaraknya 7, persaingannya 5, dan aksesnya 8. Untuk mendapat nilai bobotnya yaitu W1 itu didapat dari ini yang untuk mendapat nilai bobot ini sudah ada pada soalnya, itu W1 itu 0,4, W2 0,1, W3 0,3, dan W4 0,2. Untuk di sini nilai max-nya, nilai paling tinggi yaitu 3000, sedangkan nilai yang paling rendah minimum itu 1500. Ya, di sini juga sama, yang tinggi 10, yang rendah 5, dan seterusnya. Untuk mendapatkan normalisasinya, yang pertama itu kita bagikan dulu jumlah penduduk bagi dengan nilai max-nya, yaitu didapat 1. Dan ini juga sama. Yang ini didapat dari jaraknya dibagi dengan nilai minimumnya, dapatnya 1 juga. Sedangkan yang bagian ini didapat dari persaingan pada lokasi A dibagi dengan nilai minimum, dan hasilnya 0,5. Dan yang satu ini didapat dari akses pada alternatif A dibagi dengan nilai maksimum dari jumlah ini. Ya, begitupun pada bagian ini dibagi saja dengan nilai maksimumnya bagian B, dan seterusnya. Ini yang ini juga sama, dan hasilnya 0,5, 0,5, 1, 0,875, ini 0,666, 0,714, 0,6, dan 1. Untuk mendapatkan hasil V1, V2, dan V3, kita itu harus menjumlahkan itu dengan cara yang ini. Untuk mendapatkan nilai V1-nya yaitu kita harus
menjumlahkan dan mengkalikan dia, yaitu W1 pada bagian nilai bobot ini kita kali dengan normalisasi pada bagian yang pertama, kolom pertama, sehingga didapat 0,4 dikali dengan 1 ditambah 0,1 dikali dengan 1 dan ditambah 0,3 dikali dengan 0,5 dan ditambah lagi 0,2 dikali dengan 1 sehingga mendapatkan hasilnya 0,85. Begitupun ini ditambah 0,4 ditambah 0,5 kali baru ditambah 0,1 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali dengan 1 dan ditambah 0,2 dikali dengan 0,875 dan mendapatkan hasil 0,725. Dan begitupun ini juga 0,4 dikali dengan 0,666 ditambah 0,1 dikali dengan 0,71 ditambah 0,3 dikali dengan 0,6 ditambah 0,2 dikali dengan 1 sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu P3 nya 0,718 dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita akan menghitung manual ya pada Python. Yang pertama SAW bisa dilihat pada layar. Alternatif ini sudah ada pada soal ya. Alternatif kriterianya, constnya, kepentingan dan alternatifnya. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya sama seperti yang berada pada Excel ini. Kita masukkan saja. Pada skripnya bisa dilihat sendiri, yaitu print alternatif, print kriteria, print const, print kepentingan, dan print alternatif kriteria. Pembagian sama dengan for if in rank lem kriteria, pembagian dot append. Bisa lihat skripnya, ya ini alternatif, ini fungsinya untuk pembagian yang ini pada Excel tadi. Ini berikutnya print pembagian. Normalisasi sama dengan for in left rank. Itu yang berikutnya print normalisasi. Hasilnya yaitu print alternatif dan berikutnya print hasil. Hasil ranking alternatif, zip, hasil alternatif dan intro. Yang terakhir tuh print list alternative ranking dan print list hash ranking. Dan coba kita jalankan. Bisa dilihat ini hasilnya yang sudah saya run. A1, A2 dan A3, C1, C2 dan C3 dan C4. Ya, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Yang ini perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung putusan DSS dengan metode White Product Web atau WP untuk menentukan kandidat terbaiknya. Ya, bisa dilihat ininya terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria ya. Ya, langsung saja kita ke Excelnya. Oke, baik, masuk ke Wordnya, Word Excelnya, itu tabel ratingnya, tabel rating kecocokannya. Saya sudah membuatnya untuk mempersingkat waktu ya.
Itu ada alternatif A1, A2, A3, dan A4. Dan di dalam alternatif terdapat 5 kriteria, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. C1 yaitu C1 ada 4, C2 4, C3 4, C4 3, C5 itu 3 pada bagian alternatif yang pertama. Yang alternatif yang kedua, C1-nya 3, C2-nya 3, C3-nya 4, C4-nya 2, C5-nya 3. Alternatif pada A3-nya C1-nya 5, C2-nya 4, C3-nya 2, C4-nya 2, C5-nya juga 2. Selanjutnya kita membuat tabel data realnya, yaitu sama yang kayak di atas, alternatif A1, A2, A3, dan A4. Ya, kriterianya juga sama, yaitu C1-nya itu pada bagian A1 itu 7, 7, 7, 8, 9, 2. Dan juga A2-nya pada C1 5, 8, 7, 7, 1. Pada bagian A3-nya C1-nya 10, C2-nya 6, C3-nya 3, C3-nya 8, C4-nya 8, C5-nya 3. Pada alternatif A4-nya C1-nya 3, C2-nya 9, C3-nya 6, C4-nya 8, dan C5-nya 2. Ini W1-nya sudah ada pada soal ya. W1 0,3. Yang ini 0,30, kita dapatkan 0,3 saja ya. Yang 0, W2-nya 0,25, W3-nya 0,2, W4-nya 0,15, dan W5-nya 0,1. Untuk mendapatkan S1 itu menggunakan rumusnya begini ya. C1 pada alternatif yang A1-nya 7 dikali dengan W1-nya, W1 yaitu 0,3. 7 dipangkat 0,3 pada W1 kali dengan 7 dipangkat dengan 0,25 dikali 8 dipangkat dengan 0,2 dan 9 dipangkat dengan 0,15 dan 2 dipangkat 0,1 yang W5-nya, yang dapatkan hasil 6,586 sekian. Dan begitupun juga untuk S2-nya didapat 5 pangkat 0,3, 8 dikali 8 dipangkat 0,25 dikali 7 dipangkat 0,2 dikali 7 dipangkat 0,15 dikali 1 dipangkatkan dengan 0,1 dan mendapatkan hasil 5,385 sekian. Yang S pada bagian S3-nya yaitu sama juga, didapat dari 10 dipangkat 0,3, 6 dikali 6 dipangkat 0,25 dikali 8 dipangkat 0,2 dikali 8 dipangkat 0,15 dan 3 dipangkat 0,1 dan mendapatkan hasil 7,2165 sekian. Dan kita akan mendapatkan totalnya, ini didapat dari sama dengan sum blok semua, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu kita enter dan mendapatkan hasil 19,1889 sekian. Untuk mendapatkan V1, V2, dan V3, yang pertama V1 itu didapat dari S1 dibagi dengan total yang ini, 6,586 dibagi dengan 19,88, itu hasilnya 0,3432.
Dan V2 didapat dari S2-nya dibagi dengan V2, yaitu 5,385 dibagi dengan 19,1889. Hasilnya 0,2806 sekian. Dan V3-nya didapat dari S3-nya dibagi dengan totalnya, yaitu 7,2165 dibagi dengan total 19,1889 sekian, dan mendapatkan hasil 0,3760 sekian. Yang bagian Word-nya ini, dan kita masuk pada perhitungan manualnya, yaitu pada Python. Ya. Itu pada masuk script WP-nya, yaitu WP itu singkat kepanjangan dari Weighted Product. Yang pertama kita ini sebagai printnya saja ya. Nama import nampi as np. Kita masukkan angka yang pada kayak yang di Word tadi ya. Kita kasih masuk score WP, terus bisa dilihat ini skor sama dengan 1 dibagi kandidat data kali bobot kriteria ya script ini. Dan coba kita jalankan saja untuk mempersingkat waktu. Kita jalankan. Ya, bisa dilihat hasilnya kandidat A skor WP-nya 5,7333. Kandidat B skor WP-nya 5,3857. Kandidat C skor WP-nya 5,7930. Kandidat D skor WP-nya 4,39225. Dan kandidat A normalisasi skor 0,26913. Kandidat B normalisasi skor 0,252793. Kandidat C normalisasi skor 0,271909. Kandidat D normalisasi skor 0,20616. Baik, sekian yang soal yang bagian kedua tentang white product WP. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentang studi kasus optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP, hitung manual dan Python. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, Y, dan Z, dan 4 kriteria yang menjadi pertimbangannya, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Misalnya bisa dibaca ya nanti. Kita langsung masuk ke perhitungan manualnya, yaitu pada Excel. Baik, kita masuk ke nomor 3, yaitu tentang pemilihan teknologi dengan DSS. Yang pertama kita buat kolom dulu, yaitu per Fireways C01, C02, C03, dan C04 sama ya, dengan angka 1, 3, 7, 5, dan C2 0,3153, dan C3 0,1428, C2 0,2, C3 1, C4 0,3. C4 nya 0,2, C02 nya 3, C03 nya 3, C04 nya 1. Berikutnya total itu ada jumlah dan normalisasi ya. Kita
hitung jumlahnya itu sama dengan sum buka kurung, kita blok semua ini, terus kita blok lalu kita enter. Nah, dapatnya hasilnya 1,6428. Begitu pula yang ini sama dengan sum buka kurung, kita blok dan didapat hasilnya 4,5. Dan C03 sama dengan sum buka kurung di blok yang ini, terus hasilnya 16. Dan yang jumlah yang ini didapat dari sama dengan sum buka kurung, kita blokkan blok yang ini semua, terus kita enter dan mendapatkan hasil 9,3. Normalisasinya yang pertama C01 ini didapat dari 1 pada bagian C01 itu dibagi dengan jumlah yang tadi kita blok yang pertama pada kolom yang pertama, dan hasilnya kita enter yaitu 0,687. Itu pun juga yang ini C02 itu 3 dibagi dengan jumlah yang tadi sudah kita blok yaitu 0,4, hasilnya yaitu 0,45 dan hasilnya 0,6666. Itupun yang ini 7 dibagi dengan 16, hasilnya 0,4375. Yang ini 5 dibagi dengan jumlah yang tadi yaitu 9,3 sama dengan 0,5376. Begitu pula yang ini kita bagikan saja, ini dibagikan dengan jumlah ini, itu hasilnya ini, yang ini dibagi dengan ini, 1 dibagi dengan 45, 5 dibagi dengan 16, dan yang ini 3 dibagi dengan 9,3. Dan pada kolom yang ketiga itu 0,1428 dibagi dengan jumlah 1,6428 dan hasilnya 0,0869. Begitu pula juga yang ini 0,2 dibagi dengan 4,5 dan mendapatkan hasil 0,0444. Yang ini 1 dibagi dengan 16 dan mendapatkan hasil 0,0625. Yang C04 itu 0,3 dibagi dengan jumlahnya 9,3 dan mendapatkan hasil 0,03225. Yang terakhir bagian normalisasi yang kolom ke C04 yaitu 0,2 dibagi dengan jumlah yang tadi sudah kita blok itu 1,6428 dan mendapatkan hasil 0,121 sekian. Dan ini 0,3 dibagi dengan 4,5 dan mendapatkan hasil 0,0666 sekian. Dan yang C03 itu angkanya 3 dibagi dengan jumlahnya tadi 16 dan mendapatkan hasil 0,1875. Sedangkan yang terakhir ini C04 yaitu 1 dibagi dengan jumlah yang ini yaitu 9,3 dan mendapatkan hasil 0,1075 sekian. Dan untuk menghitung mendapatkan nilai eigenvalue-nya yaitu 2 ini kita akan dengan rumus sama dengan zoom buka kurung, kita blok yang normalisasi bagian baris yang pertama ini, kita blok terus tutup kurung lalu kita enter. Nah, bisa dilihat hasilnya ini. Terus yang ini kita blok yang dari ini sampai ke sini, terus sama dengan intinya diawali dengan sama dengan zoom buka kurung baru di blok, terus kita enter. Dan ini juga zoom blok yang bagian baris yang ketiga, terus kita enter.
dan mendapatkan hasil 0,226 sekian. Ini kita blok yang ini ya, yang kolom yang keempat ini sama dengan sum buka kurung, kita blok, terus kita tutup kurung, lalu kita enter dan mendapatkan hasil ini. Yang total 4 ini kan jumlah kolomnya ini ada 4, kolom dan barisnya ada 4, jadi kita bagi 4 ya. Itu didapat dari jumlah eigen value-nya value dibagi dengan 4, kan jumlah kolomnya ada 4 ya. Dan mendapatkan hasil yang ini juga sama, eigen value kita bagi dengan 4, ini juga kita bagi dengan 4, ini juga ya. Dan pada eigen vektor B-nya B1 itu didapat dari, untuk mendapatkan nilai ini yaitu eigen vektor 1 itu kita buka sama dengan buka kurung 2 kali, terus kita klik pada C01 yang ini dengan angka 1, itu dikali dengan total yang sudah kita bagi 4 tadi, yaitu 0,5626 ditambah 3 pada C02 dikali dengan 0,2599 ditambah 7 dikali dengan 0,0565 ditambah 5 dikali dengan 0,1208. Itu terus dibagi 4 karena jumlah ininya kolom dan barisnya ada 4 ya. Dan coba kita enter dan mendapatkan hasilnya 0,5856 sekian. Itu pula yang ini. Yang ini kita kalikan saja menyamping begini, dan yang pada bagian ini kita urutan saja ke bawah, kali-kali seterusnya begitu. Dan jangan lupa dibagi 4 ya, kan jumlah kolomnya ada 4 ya. Itu begitu. Dan CM ini didapat dari sama dengan yang total ini yang sudah dapat hasil yang ini 0,5626 dibagi dengan VEB 1 yaitu 0,58, sehingga mendapatkan hasil yang ini, mendapatkan hasil 1,0409. Begitu pula yang ini 0,259 dibagi dengan 0,268 hasilnya ini. Terus yang ini 0,056 dibagi dengan 0,056 sekian, sama dengan hasilnya 0,9955 sekian. Yang ini yaitu didapat dari 0,1208 sekian dibagi dengan 0,12024 sekian, dan mendapatkan hasil 0,9949, sehingga CL-nya itu dapat ABS itu absolut ya, yaitu sama dengan jumlah ini dikurang 4 dibagi 3 ya, dan mendapatkan hasil 0,29242. R16 itu 0,9. Konsistensi RCI itu didapat dari CI itu 0,2924 dibagi dengan R16 itu 0,9, dan mendapatkan hasil 0,3249 sekian. Ya baik, perhitungan manualnya sampai di sini saja. Kita masuk saja ke hasilnya. Pada Pythonnya itu impor NumPy as NP, itu kriterianya, perbandingan antara alternatif ini, kriteria C01, kriteria C02, kriteria C03, dan kriteria C04. Bisa dilihat pada layar. P total sama dengan np.sum, itu vektor total untuk semua baris atau x sama dengan 0. P priority itu matriks normalisasi. P priority weighting sama dengan np.min, itu vektor bobot prioritasnya.
yaitu P konstansie sama dengan NP dot untuk perkalian dot untuk menghitung CM-nya yang tadi ya, CM. Itu selanjutnya coba kita jalankan saja. Hasilnya sama. Ya, bisa dilihat hasilnya 4,3,3 sama dengan 0,035257 sekian. Alternatif terbaiknya itu 0,1. Jadi jawaban yang nomor 3, alternatif yang paling terbaik itu 0,1. Itu selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu lihat nomor soalnya itu sudah. Berikutnya pertanyaan 2, keputusan analisis sensitivitas. Yang A, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 0,10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 0,10, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Itu saya jawab. Keputusan dan analisis ya. Yang pertama itu pengurangan signifikasi C1. Pengurangan bobot C1 sebesar 10% berarti bahwa kriteria ini menjadi kurang penting dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang terkait dalam C1 adalah memiliki dampak yang lebih kecil pada hasil akhir. Ini mungkin mengidentifikasikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi bahwa C1 tidak lagi sebegitu penting atau relevan dalam konteks tertentu. Yang kedua, peningkatan pentingnya C2. Dengan memberikan bobot tambahan sebesar 10% pada kriteria C2, perusahaan secara efektif meningkatkan pentingnya kriteria ini dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa faktor yang terkait dengan C2 akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil akhir. Hal ini dapat mencerminkan perubahan dalam prioritas perusahaan terkait dengan aspek tertentu dari suatu proyek atau keputusan. Yang ketiga, dampak lainnya dari C1 dan C2 itu setelah perubahan bobot ini juga dapat mempengaruhi cara kriteria lainnya dinilai. Misalnya, jika terdapat kriteria C3 dan C4 dan seterusnya, peningkatan bobot untuk C2 dan pengurangan bobot untuk C1 dapat memicu evaluasi ulang terhadap kriteria lainnya serta mempengaruhi relasi dan interaksi antara kriteria-kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Soal yang berikut, yang B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP dan mengapa itu penting? Ya. Yang pertama, karena penting itu karena analisis sensitivitas dalam konteks analitik hierarki proses AHP adalah metode mengukur sejauh mana perubahan dalam bobot atau perbandingan antara kriteria atau alternatif dalam proses AHP dapat mempengaruhi hasil akhir atau peringkat alternatif. AHP adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengambil keputusan multi kriteria di mana berbagai kriteria dan alternatif dievaluasi dan dibanding untuk menghasilkan solusi yang optimal. Yang kedua, analisis sensitivitas adalah penting dalam AHP karena membantu dalam memahami sejauh mana ketidakpastian dalam penilaian atau preferensi dapat mempengaruhi keputusan akhir. Beberapa alasan mengapa analisis sensitivitas penting dalam AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran ketidakpastian. Dalam dunia nyata, seringkali sulit untuk mendapatkan penilaian yang sepenuhnya akurat atau pasti lebih dari para ahli atau pengaku kepentingan. Analisis sensitivitas membantu mengukur sejauh mana perubahan dalam penilaian atau preferensi ini dapat mengetahui hasil akhir. Ini dapat membantu mengidentifikasi seberapa sensitivitasnya keputusan tersebut terhadap ketidakpastian dalam data atau frekuensi. Yang kedua, evaluasi dampak perubahan. Analisis sensitivitas
memungkinkan pengaku kepentingan untuk memahami dampak perubahan bobot atau perbandingan dalam AHP. Ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang paling kritis atau sensitif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, organisasi dapat fokus pada peningkatan penilaian atau pengambilan tindakan untuk mengurangi ketidakpastian pada faktor-faktor tersebut. Ya, itu yang nomor 2 B. Itu lanjutnya pertanyaan ketiga yaitu diskusi dan evaluasi. Yang A, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasi ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Yaitu A, yang pertama itu untuk penilaian kriteria dan alternatif. Dalam DSS, AHP dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola penilaian kriteria dan alternatif. Pengguna dapat memasukkan kriteria yang relevan dan alternatif yang sedang dievaluasi ke dalam sistem, dan AHP akan membantu dalam memahami preferensi pengguna terhadap kriteria dan alternatif ini. Yang kedua, penghitungan bobot kriteria. AHP kemungkinan penggunaan untuk menilai dan membandingkan kriteria satu sama lain untuk menentukan bobot relatif mereka. Dalam DSS, AHP akan membantu menghitung bobot kriteria ini berdasarkan penilaian pengguna. Hal ini membantu dalam menetapkan pentingnya masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, integrasi database. Dalam DSS, data yang diperlukan untuk menganalisis AHP dapat diintegrasi dengan sistem basis data perusahaan. Ini memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya, yang B, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut diminimalisir atau dimaksimalkan. Yaitu kelebihan dari AHP dalam DSS, yang pertama kemampuan pengelompokan hierarki, yaitu AHP kemungkinan pengguna untuk menggambarkan kompleksitas masalah dengan baik melalui kriteria-kriteria dan efektif sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih struktur. Yang kedua, pengelompokan prioritas. AHP membantu dalam menentukan bobot relatif setiap kriteria, kemungkinan penggunaan untuk secara jelas dan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penilaian subjektif. AHP mampu mengatasi ketidakpastian dan subjektif dalam penilaian kriteria dengan menggabungkan preferensi berbagai pengakuan kepentingan. Yang keempat, analisis sensitivitas. AHP kemungkinan menganalisis sensitivitas untuk membantu dalam memahami dampak perubahan preferensi atau bobot terhadap hasil akhir. Yang berikutnya, kekurangan AHP dalam DSS. Yang pertama, kompleksitas analisis. AHP bisa menjadi kompleks terutama jika hierarki kriteria dan alternatif sangat besar. Hal ini dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Yang kedua, ketergantungan pada frekuensi pengguna. Hasil AHP sangat tergantung pada frekuensi yang dimasukkan oleh pengguna. Jika frekuensi tidak akurat atau subjektif, hasilnya bisa menjadi biasa. Yang ketiga, permasalahan konsistensi. Dalam AHP, konsistensi penilaian sangat penting. Namun penggunaan AHP yang salah atau penilaian yang kurang konsisten dapat menghasilkan hasil yang kurang dapat diandalkan. Yang ketiga, kurangnya kejelasan dalam perbandingan. Beberapa pengguna mungkin merasa kesulitan dalam memberikan perbandingan langsung antara kriteria dan alternatif, terutama jika perbedaan antara mereka tidak terlalu jelas.
Yang berikutnya, cara mengatasi kekurangan AHP dalam DSS. Yang pertama, sederhanakan hierarki. Usahakan untuk tidak membuat hierarki terlalu kompleks. Identifikasi kriteria dan subjekteria yang paling penting dan fokus pada mereka. Validasi dan konsistensi. Validasi frekuensi pengguna dan pastikan bahwa perbandingan antara kriteria dan alternatif adalah konsisten. Dalam DSS, Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk AHP yang dapat membantu dalam menangani konsistensi. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Edukasi para pengguna mengenai cara melakukan perbandingan dan memberikan frekuensi yang tepat dalam AHP. Ini dapat membantu meningkatkan akurasi hasil. Yang keempat, pertimbangan metode alternatif. Jika kompleksitas AHP menjadi hambatan, pertimbangan penggunaan metode analisis keputusan lainnya yang lebih sederhana, terutama jika masalah pengambilan keputusan tidak terlalu rumit. Baik, mungkin sekian penjelasan ujian tengah semester dari saya. Terima kasih. Selamat malam.